didukung oleh Pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Setiap tahun peristiwa turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran diperingati oleh umat Islam di berbagai tempat. Apa makna Nuzulul Quran dan bagaimana agar Quran bisa menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia? Inilah inspirasi Ramadan yang akan mengangkat tema Al-Quran sebagai pedoman hidup bersama Ustadz Wahfiuddin Sakam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada dua istilah nih, ada Nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Dua istilah yang menunjukkan satu momentum yang sama, tapi pasti ada dua perbedaan yang sangat mencolok. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan perbedaan dari dua terminologi ini, Pak Ustadz. Iya, sejak kecil saya juga sering bertanya kalau dengar ceramah-ceramah, dan kemudian saya pun sering mempertanyakan itu dalam kunjungan saya ke berbagai teman-teman pesantren sekalipun. Sejauh ini hanya sedikit yang bisa menjelaskan. Apa pertanyaannya? Saya bilang begini, di Quran dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam qadar. Kapan malam qadar? Berdasarkan keterangan-keterangan, itu adalah salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Mungkin malam 21, 23 sampai 29. Dan itu memang dirahasiakan atau bagaimana? Iya, persisnya kapan? Hanya diduga salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Itu. Nah, pertanyaannya, kalau Lailatul Qadar saat diturunkannya Quran adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kenapa peringatan Nuzulul Quran 17 Ramadan? Dan itu ada di 10 yang kedua dari bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan. Iya, bukan 10 yang terakhir. Ini bahkan banyak teman-teman mubalik Ustadz pun terperangah. Iya juga ya katanya. Enak aja ceramah, Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Loh, kalau memang Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, kenapa perayaannya di 17 Ramadan di 10 yang kedua? Nah, rupanya dari hadis-hadis, misalnya dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, itu ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah menjelaskan, adalah benar Quran itu diturunkan pada Nuzulul Quran, jumlatan wahidatan, seluruh Quran sekaligus. Tapi diturunkannya dari sisi Allah, dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya, ke langit yang terendah, dan di situ ada tempat yang bernama Baitul Izzah, House of Glory, balai keagungan. Itu pada Lailatul Qadar. Lalu dari Baitul Izzah ini diturunkan ke muka bumi kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan secara bertahap sepanjang 22 tahun masa kenabian. Nah, tahap pertamanya itu di Gua Hira 17 Ramadan. 17 Ramadan. Itu. Jadi kemudian itu diperingati sebagai Nuzulul Quran. Nuzulul Quran padahal di tahap yang pertamanya saja. Jadi diturunkan seluruhnya sekaligus di Lailatul Qadar, dan itu di penghujung Ramadan, diturunkan ke bumi 17 Ramadan, berarti next Ramadan, di Ramadan berikutnya. Secara umum Nuzulul Quran itu maknanya apa? Lailatul Qadar itu maknanya apa, Pak Ustadz? Nuzul artinya turun. Nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, kalau Lail artinya malam, Al-Qadar, Qadar itu bermakna ketentuan, bermakna juga kemuliaan. Lailatul Qadar, malam ketentuan, ya memang disitulah turunnya ketentuan-ketentuan Allah, terutama dalam Quran itu. Dan malam kemuliaan, karena Lailatul Qadar diartikan malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi dua hal terminologi ini tidak usah dipikirkan terlalu dalam begitu, tapi memang merujuk pada hal yang sama begitu ya Pak Ustadz ya? Iya, namun memang perlu dijelaskan penyikapan yang kritis. Itu. Baik, secara umum Pak Ustadz, Al-Quran itu kandungannya apa saja? Secara umum mungkin bisa dijelaskan. Yang paling menarik, ayat-ayat Quran itu yang paling dominan justru ayat yang memprovokasi manusia untuk mengamati peristiwa-peristiwa di alam semesta. Itu satu. Karena dengan manusia terprovokasi melihat alam semesta, menyadari dahsyatnya dinamika alam, konstruksi alam, betapa alam ini sangat canggih. Saat itu manusia akan terbawa pada keyakinan there must be something beyond. Di balik alam yang begini complicated dan begini dahsyat, pasti ada sesuatu yang hidup, yang cerdas, yang maha hebat, maha berkehendak. Maka barulah ayat-ayat tentang keimanan.
Nah, setelah dimotivasi dengan keimanan tentang adanya Maha Kuasa, lalu Quran memuat juga ayat-ayat yang berisi tentang pengaturan hukum. Bahwa ada syariat, ada ketentuan hukum. Ini hubungannya bersifat sosial, begitu ya, dengan baik hukum yang sifatnya ritual vertikal maupun hukum yang mengatur kehidupan sosial horizontal. Hablum minanas. Hablum minanas. Hablum minallah, begitu. Kemudian juga bahwa tidak semua orang menyadari adanya Tuhan, menyadari pentingnya hukum dari Tuhan, lalu mau melaksanakannya. Nah, maka muncul pula keterangan dalam Quran sejarah kisah bangsa-bangsa yang melanggar ajaran Tuhan dan kemudian bencana yang mereka terima. Diberikan contoh juga, begitu ya, Pak Ustadz, ya. Nah, baru selain itu Quran bicara tentang yang gaib-gaib, tentang jin dan setan, tentang surga dan neraka, tentang kehidupan akhirat, supaya manusia jangan terpaku pada kehidupan kekinian saja, dan harus sadar apapun yang diperbuat pada hidup kekinian akan ada konsekuensinya di masa datang. Ada secara general ada 5 begitu ya, mulai Secara dari general ada 5. manusia diberikan pengetahuan tentang alam Motivasi, semesta, mengamati alam, sehingga dia beriman, lalu sampai pada yang terakhir keimanan, tadi masalah hukum yang sampai hablum kehidupan minallah dan juga akhiratnya. horizontal begitu. Bagaimanakah kemudian kita memahami atau memaknai isi Al-Quran? Nanti kita akan bahasnya setelah jeda yang satu ini, Pak Ustadz. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Inspirasi Ramadan akan kembali untuk Anda.